Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok tidak mempermasalahkan gugatan warga Kalijodo ke PT UN Jakarta Timur. Pembongkaran akan tetap berjalan demi kepentingan umum. Sebelumnya warga Kalijodo menggugat surat peringatan pertama yang dikeluarkan Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi pada Senin yang lalu. Proses gugatan dilakukan melalui pengacara Rasman Arif Nasution. Dan saat ini Pemprov DKI Jakarta telah melayangkan surat peringatan pertama kepada warga Kalijodo di 4 RT di wilayah Jakarta Utara dan 1 RT lainnya di Jakarta Barat. Surat peringatan berisi permintaan agar warga segera mengosongkan serta membongkar bangunan sendiri. Apabila tahapan berlanjut hingga ke surat peringatan ketiga, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pembongkaran paksa pada 29 Februari mendatang. Tetap jalan kita. Kalau PT UN silakan gugat aja, untuk kepentingan umum kita bisa eksekusi kok. Ya bongkar rata. Kapan itu akan dilakukan? Ya kita akan lakukan itu, SP 1, 2, 3 kan ratakan dengan tanah udah. Semua bangunan. Abdul Aziz atau yang akrab disapa Daeng Aziz menjadi tersangka kasus prostitusi. Aziz dikenakan pidana atas dugaan sebagai mucikari. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Krisna Murti sudah menandatangani surat penetapan tersangka Abdul Aziz atau yang disebut Daeng Aziz. Tokoh Kalijodo itu menjadi tersangka atas kasus perdagangan orang alias menjadi mucikari. Aziz diduga menjadi mucikari atas PSK yang berasal dari Jawa Barat. Krisna menyebut PSK milik Aziz banyak. Krisna juga menambahkan bahwa ia telah menandatangani surat pemanggilan Daeng Aziz pada hari Rabu untuk diperiksa sebagai tersangka. Krisna berharap Aziz kooperatif dan mau memenuhi panggilan penyidik kepolisian. Sejumlah relawan Basuki Cahayapurnama atau Ahok terus bergerak mengumpulkan 1 juta KTP Jakarta sebagai modal Ahok untuk maju dalam Pilkada 2017 lewat jalur independen. Selain relawan teman Ahok, ada juga relawan muda-mudi Ahok yang membantu mengumpulkan 1 juta KTP. Relawan Ahok dan muda-mudi Ahok berkoordinasi untuk mempercepat pengumpulan 1 juta salinan KTP sebagai syarat Ahok maju dalam Pilgub DKI Jakarta lewat jalur independen. Relawan muda-mudi Ahok yang baru terbentuk akan membantu relawan teman Ahok untuk mewujudkan target 1 juta KTP. Sejumlah cara dilakukan, diantaranya membuka posko dan sistem jemput KTP dari pendukung Ahok. Hingga saat ini para relawan telah mengumpulkan sekitar 728.000 salinan KTP warga Jakarta. Ahok rencananya akan maju lewat jalur independen pada Pilkada 2017 mendatang. Teman Ahok sudah membangun posko-posko dan kita coba tadi menawarkan mensinergikan program. Kita coba untuk menjemput bola, bagaimana kita buat mungkin seperti ada mobil ataupun motor yang berjalan ke tempat-tempat yang memang bisa menjemput langsung kawan-kawan yang memang biasanya malas untuk datang ke mall atau malas untuk datang ke posko-posko yang ada di mall-mall itu. Jadi kita datang langsung ke wilayah-wilayah tertentu, misalnya di wilayah Jakarta Selatan, Pusat, dan Barat, untuk buat posko di mobil ataupun motor yang menjemput langsung untuk mengambil KTP teman-teman yang memang ingin memberikan KTP-nya. Anda menyaksikan News Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Valerina Daniel. Pemirsa, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa tinjau Panti Sosial Karya Wanita Mulya Jaya, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kunjungan itu untuk memastikan kesiapan panti menampung perempuan korban trafficking termasuk mantan pekerja seks komersial asal Kalijodo. Panti Mulya Jaya saat ini merehabilitasi sekitar 30 ex-PSK yang terjaring razia dari wilayah Jawa Barat dan Banten. Khofifah berharap agar masyarakat dapat membawa ex-PSK Kalijodo ke Panti Sosial Karya Wanita Mulya Jaya. Selain masyarakat, para ex-PSK juga dapat langsung mendatangi panti tersebut. Di tempat ini, para mantan wanita penghibur di Kalijodo akan diberikan bimbingan agama, keterampilan, dan pelatihan kerja sebelum dipulangkan ke kampung halaman mereka masing-masing. Selain mendapatkan berbagai pelatihan, mereka juga diberikan konseling guna menata kembali masa depan usai mengikuti pelatihan. Mereka juga akan dibantu dengan program dari Kementerian Sosial, yaitu usaha ekonomi produktif dengan dana sebesar 3 juta rupiah per orang.
SPSK Kalijodo boleh diantar ke sini oleh siapa saja, sambil setelah di sini kita koordinasi secara administratif dengan Dinsos. Saya khawatir sekali jikalau mereka panik, kemudian mereka tidak tahu solusi ke depannya. Ini kan bisa, kalau mereka mau sebut ini transito, ya transito. Kalau dia sebut ini tempat shelter, ya. Selain rumah tinggal, sejumlah kafe di warung remang-remang di wilayah Kalijodo juga sudah mulai ditinggalkan pengelolanya. Mereka lebih memilih membongkar sendiri aset mereka sebelum dibongkar paksa oleh Pemprov DKI Jakarta. Berikut laporan Riyad Nur Hidayat dengan kamerawan Ganda Monte dan Ricky Rusdiana dari salah satu bekas kafe di Kalijodo, Jakarta Utara. 5 hari setelah diterbitkannya surat peringatan pertama oleh pemerintah kota Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat, wilayah Kalijodo saat ini sudah mulai lengang dan ditinggalkan oleh penghuninya. Tidak hanya masyarakat saja yang tinggal di wilayah Kalijodo ini, bahkan beberapa bar yang setiap harinya bergelut dengan dunia hiburan di salah satu gang tempat saya berdiri saat ini sudah mulai ditutup. Bahkan ada satu bar yang masih dipasang garis polisi, di mana di sini dikatakan dengan keras bahwa tidak boleh satu orang pun yang masuk ke dalam bar, karena pada saat penggeledahan dilakukan oleh TNI Polri ditemukan minuman keras dan juga senjata ilegal. Ya, saat ini saya sudah berada di dalam salah satu kafe yang ada di Kalijodo, namanya Melati Indah, dan kita bisa lihat pada hari kelima setelah diterbitkannya surat peringatan pertama, kafe ini sudah kosong dan tidak ada alat elektronik apapun yang tersisa, baik itu dari pendingin udara, kemudian dari lampu-lampu juga semua sudah diambil oleh pengusahanya, dan juga kita bisa lihat di sini tidak ada sound system atau alat elektronik apapun yang tersisa. Kita bisa lihat lagi di sini pemirsa. Di sini biasanya digunakan untuk para pengunjung yang datang ke Kalijodo ini untuk berminum minuman, bahkan bermain judi. Namun sampai saat ini sudah tidak terlihat lagi aktivitas tersebut dan semuanya sudah tidak difungsikan. Artinya tinggal eksekusi saja yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan merubah wilayah Kalijodo ini sebelumnya menjadi tempat prostitusi, menjadi ruang terbuka hijau untuk memenuhi target sebanyak 30% dari wilayah DKI Jakarta. Riyad Nur Hidayat, Ganda Monte, Ricky, Berita 1, Jakarta. Beralih ke informasi berikutnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok heran dengan penemuan puluhan senjata tajam dan ratusan anak panah saat operasi penyakit masyarakat di wilayah Kalijodo akhir pekan lalu. Ahok menduga ada upaya perlawanan dari warga terhadap rencana penertiban wilayah tersebut. Sabtu pekan lalu, polisi menyita puluhan senjata tajam dan ratusan anak panah serta ribuan kaleng minuman keras. Penemuan itu menjadi alasan Gubernur Ahok yang menganggap warga Kalijodo sudah mempersiapkan perlawanan meski sadar telah melakukan kesalahan karena menempati tanah negara. Tiga. Ya, lawan nggak lawan saya nggak tahu, itu urusan polisi. Yang jelas kan ada 400 anak panah, itu untuk apa gitu. Itu kan mau perang-perangan artinya gitu. Ya berarti yang perang-perangan orang tertentu yang punya kafe. Kalau warga sadar kok mereka salah, kenapa daerah itu udah pernah ditertibkan tahun 2002, terus 2010. Jadi selalu masalahnya di Jakarta, kamu perhatikan aja. Meski mengeluhkan akses rusun yang jauh dari tempat kerja, sebagian warga Kalijodo akhirnya bersedia pindah. Proses pemindahan dibantu Satpol PP dan Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Sejak pagi, puluhan warga Kalijodo mengemasi barang mereka. Mereka yang berkemas adalah warga yang telah mendapatkan kunci rumah susun sewa atau rusunawa. Proses pindah warga Kalijodo dibantu pihak Satpol PP dan petugas Dinas Kebersihan DKI Jakarta.
Meskipun status Kalijodo masih pada SP1, namun tampaknya puluhan warga sudah mulai pindah ke rusun yang telah disediakan Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya Rusun Pulau Gebang, Jakarta Timur bagi warga Kalijodo yang berada di kawasan Jakarta Barat dan Rusun Marunda bagi warga Kalijodo yang bermukim di wilayah Kalijodo, Jakarta Utara. Sementara itu, posko penanganan warga hingga pagi ini juga masih terus didatangi warga yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan rusunawa. Data terakhir, posko yang menangani warga Kalijodo di wilayah kota Jakarta Barat sudah ada 126 kepala keluarga yang mendaftar dan 86 warga diantaranya sudah lolos verifikasi dipastikan mendapatkan unit Rusun Pulau Gebang. Sebagian dari warga ini sudah pindah ke Rusun Pulau Gebang. Sementara posko penanganan warga di wilayah Jakarta Utara, dari data sebelumnya Kecamatan Penjaringan mencatat ada 1.340 kepala keluarga. Sementara sudah ada sekitar 90-an kepala keluarga yang mendaftarkan diri dan 62 kepala keluarga sudah mendapatkan kunci unit Rusun Marunda. Sebagian warga yang telah mendapat kunci rusun mengaku puas dengan kondisi rusun. Namun mereka masih mengeluhkan beberapa hal seperti akses sulit dan jarak yang jauh dari tempat kerja mereka. Warga lain yang tidak ber-KTP DKI Jakarta juga sudah mulai mencari tempat baru. Iya, hari ini. Tadi baru diberesin semua. Kemana? Ke Rusun Marunda. Gimana di sana tempatnya? Ya, alhamdulillah sih bagus lah. Lebih layak lah daripada di sini. Nah, untuk pembayarannya gimana, Kak? Bayarannya sih 3 bulan pertama gratis. Nanti selanjutnya itu kalau nggak salah 170. Kalau pribadi saya sendiri sih ya no problem, nggak apa-apa lah. Cuman bapak saya sendiri yang sedikit agak repot nantinya. Soalnya kan bapak saya kan kerja di Bandengan sini. Kalau nanti pulang pergi itu mungkin akan menguras sedikit uang lah ya, kayak gitu. Saya udah bisa dapat kontrakan udah sono Sinar Budi. Terus saya ada yang ngajak sono katanya rumah susun aja kata saya. Saya nggak bisa. Saya kan jualan kue di sini. Kalau ke sono kan kejauhan gitu. Oh gitu. Iya, terus ya. Terus saya nggak bisa kata saya mau kan ngambil kuenya di sini, jualan di Sinar Budi kata saya gitu. Udah gitu kata orang-orang, udah mendingan ke sono aja ngambil, kata yang ngajuin, katanya kata saya nggak bisa lah, kata saya itu kejauhan gitu. Anak saya juga. Sebelumnya, sejak beberapa hari lalu, pemerintah sudah memutus listrik dan air sebagian besar wilayah Kalijodo. Sementara itu, puluhan petugas gabungan dari TNI dan polisi telah berjaga sejak operasi penyakit masyarakat pada Sabtu lalu dan terus melakukan penjagaan keamanan hingga proses eksekusi berlangsung.